Selamat datang di channel Mimin. Kali ini, Mimin akan membahas tentang seorang lelaki yang terikat dengan artefak seumur hidupnya. Labirin bawah tanah, yang bisa terbentuk dimanapun secara tiba-tiba. Saat energi jahat dan hal-hal sial memadat hingga titik jenuh. Tempat itu bisa memperkuat dirinya sendiri dengan energi dari makhluk-makhluk yang sekarat. Dan membuat umpan, untuk memancing lebih banyak mangsa. Para monster selalu berkerumun di sekitarnya. Di bagian pusatnya terdapat artefak yang menjadi inti dungeon tersebut. Semakin tua dan berbahaya sebuah dungeon, kekuatan dan harga artefak yang ada di dalamnya semakin melonjak. Mungkin karena itulah, begitu banyak kerajaan yang lebih memperhatikan penggalian artefak dan pengelolaan dungeon di dalam wilayahnya dibandingkan keselamatan rakyatnya sendiri. Dungeon bisa menggoyahkan perasaan manusia. Scene awal, diperlihatkan hutan yang lebat. Hai, jangan menyeret perisaimu. Barisan belakang, jangan keluar dari barisan utama. Awas di depan, kalau disentuh, tanaman itu akan mengeluarkan racun berbahaya. Oh, begitu ya. Maafkan saya, jangan bertindak sembarangan, terutama saat di dekat dungeon. Inilah penampakan MC kita. Dia seorang penjelajah tingkat A. Kita panggil saja dengan sebutan ST. Benar tempatnya di sini, kata seorang pangeran. Benar, dungeon ini adalah salah satu dungeon tertua di kerajaan ini. Baiklah, Balstok, bongkar muatan dan suruh para prajurit minum. Kita akan langsung masuk ke dungeon begitu persiapan selesai. Langsung, kita menghabiskan waktu seminggu untuk sampai di sini. Kedua kakakku mungkin saja berulah selama 2 minggu yang kita butuhkan untuk perjalanan pulang pergi. Kita tidak bisa buang-buang waktu. Baik Pak, sebenarnya sekaya apa dia sampai bisa memperkerjakan prajurit sebanyak ini? Bahkan mempekerjakan Tuan ST, sang penjelajah level A ini. Karena dia bilang akan membayar mahal jasaku, aku sih tidak punya alasan untuk menolak. Biasanya aku tidak akan berani dekat-dekat dengan dungeon di depan mataku ini. Karena tingkat bahayanya mencapai level A. Tapi, mungkin saja tempat ini bisa ditaklukkan dengan kekuatan militer sebesar ini. Bahkan bukan hanya mungkin, tapi pasti bisa. Hai penjelajah, cepat jalan. Oh, baik, aku mengaktifkan skill pathfinding level 7. Kemampuan menemukan rute tercepat untuk mencapai lokasi tujuan. Menerobos rute tercepat dengan selamat, itu adalah keunggulan penjelajah level A. Aku juga mengaktifkan skill Animal Instinct. Kemampuan memunculkan ekolokasi dengan memperkuat daya dengar dan memaksimalkan sentuhan kaki dari jari. Selain itu, kemampuan yang melebihi indera manusia. Kemampuan mendeteksi gelombang suara dan kemampuan menangkap getaran. Seperti kemampuan menerawang para penyihir. Itu semua adalah skill yang menghidupiku sebagai penjelajah. Tentu saja ini tidak terlihat di mata orang lain. Penjelajah itu terlihat tidak kompeten. Apa kita bisa mempercayainya? Mana mungkin Tuan Gerard asal memperkerjakannya? Kita coba percaya dia dulu. ST pun membantu di depan Pangeran Gret dan prajuritnya. Ayo lewat sebelah sini, biarkan saya yang di depan. Saat melewatinya, jangan menginjak tonjolan yang ada di lantai, dan berhati-hati dengan bagian langit-langitnya. Langit-langit, semua prajurit pun melihat langit-langitnya. Di situ banyak batu-batu runcing yang tajam. Bagaimana dia bisa tahu? Setiap ada yang memijakkan kaki, saya mendengar suara desit pegas di balik dinding. Mungkin itu karena jebakan yang muncul di awal pembentukan dungeon yang sudah usang. Pijakan di lantai terhubung dengan pemicunya, jadi kalian harus berputar ke samping. Bagaimana dia bisa mendengar suara seperti itu? Iya, bagaimana? ST pun menyentuh satu bata di tembok, dan di situ ada jebakan. ST pun memotong tali jebakan itu, dan menghancurkan semua jebakan yang ada. Di bagian sini agak merepotkan. Ini adalah bagian terluas di dalam dungeon. Tempat Dungeon Keeper menjaga artefak. Bagian pusat dungeon, dinding terakhir yang tidak bisa dilewati olehku. Karena bukan seorang petarung maupun penyihir. Ini tempatnya.
Pasukan perisai segera bergerak maju hingga mencapai tujuan. Formasi pertahanan barisan depan. Bagaimana caranya memanggil Dungeon Keeper? Sederhana saja. Kita hanya perlu memberitahunya keberadaan kita. ST melemparkan sebuah batu untuk memancing Keeper. Tiba-tiba terdengar suara raungan dari dalam pintu. Pasukan bersiaga. Sesosok keluar dari pintu singa yang sangat besar, badannya berwarna biru dan bulunya berwarna putih. Jangan, tidak bisa dihindari. Jangan takut. Semua maju terus. Jangan turunkan perisai kalian. Sang singa menyemburkan kobaran api. Aktifkan Shield Wall. Bedfinding level 7 diaktifkan. Kemampuan menemukan rute tercepat untuk mencapai lokasi tujuan pasukan pemanah di barisan belakang. Bidik mulut singa. Tuan Balstok, kami kesulitan membidiknya. Kobaran api terlalu kuat, gangguan jarak pandang dan embusan angin. Dia lebih kuat daripada bayanganku. Aku sama sekali tidak bisa melihat apa yang ada di depan sana. Aku harus bisa membidik mulut singa hanya dengan intuisi. Kalau begitu, Hei, penjelajah. Ya, apa kau bisa membidik mulut makhluk itu dengan kemampuanmu? Saya sama sekali belum pernah memakai senjata seperti itu. Aku hanya tanya apa kau bisa membidiknya. Sialan, aku tidak mengharapkan situasi jadi seperti ini, tapi aku adalah penjelajah level A. Kalau hanya itu, mari kita coba. Sebelum menyemburkan kobaran api, kira-kira dia ada di tengah ruang, kan? Animal Instinct. ST membidik ke mulut singa tersebut. Berhasil. Pertahankan formasi tempur. Sekarang pertarungan baru akan dimulai. Tunggu. Sialan. Bukan api. Bukan api yang menjadi masalahnya. Gila. Kekuatannya sebesar itu. Itu mustahil. Lakukanlah sesuatu. Pasti mencoba memancing singa itu. Dengan melompat ke sana kemari. Pelindung bahu yang dipakainya menghalangi serangan kita. Singa itu menyerang dengan membabi buta. Perisai. Jatuhkan makhluk itu dengan menggunakan sihat bas. Pelindung bahunya keras dan berat, jadi dia tidak akan mudah berdiri. Sang singa ingin menyerang ST yang sedang jatuh di bawah. Mengaktifkan skill. Silbas level 5, bisa menjatuhkan lawan. Dengan teknik ini dapat merusak konsentrasi dan menimbulkan luka luar. Sang komandan prajurit menghempaskan pedangnya ke arah mata singa. Singa pun terkena tebasan dan terkapar. Lalu sang pangeran menghunuskan pedangnya dengan kekuatan penuh ke arah singa. Pangeran kok enak sekali. Dia menunggu singa terkapar lalu mengultinya. Bangkai si pangeran, Mimin jadi kesel. Dungeon Keeper itu benar-benar berhasil dikalahkan. Sekarang aku bisa melihatnya secara langsung, kan? Melihat artefak di tempat ini. Hai penjelajah. Kau bilang namamu ST, kan? Benar. Ku dengar, biarpun kau adalah seorang penjelajah level A yang kompeten, kau belum pernah menuntaskan dungeon satupun. Apa itu benar? Kau kan tak punya masalah dalam mendeteksi jebakan. Kalau sampai gagal menjelajahi dungeon, itu pasti karena Dungeon Keeper. Berarti, ini pengalaman pertamamu melihat artefak, ya. Diperlihatkan sebuah cincin berbentuk tengkorak, yang bersinar hijau terang. Semua orang melihatnya dengan takjub. Sang pangeran menawarkan ST untuk memegangnya. Apa Anda tidak takut? Saya akan kabur membawa artefak ini. Boleh saja kalau mau coba. Hahaha. Tapi tentu saja, kau harus siap menanggung akibatnya. Hahaha. Lagi pula berdasarkan perjanjian, harta karun di dalam dungeon ini akan jadi milikku. Kecuali dapat artefak, tidak ada ruginya juga kalau aku mencoba menyentuhnya. Kalau begitu, dengan penuh rasa terima kasih. ST pun menyentuh cincin tersebut. Lalu kemudian ST terkejut, cincinnya menyambar seperti petir dengan terus-menerus. Sampai-sampai mengelupas dan rusak semuanya. Pangeran dan prajuritnya hanya memandanginya dan tersenyum. Duh, maaf, ya. Set dalam keadaan tersebut mengumpat ke arah pangeran. Artefak yang terbentuk dari beragam energi negatif mustahil bisa jatuh ke tangan manusia dengan mudah, kan? Dan ternyata pangeran sudah menjebak ST. Melihat Set sudah mati, komandan mencoba mengambil cincin itu.
Sepertinya kutukan di artefak ini sudah hilang. Baguslah. Bersiap untuk keluar. Saat cincin mau dibawa pergi oleh pangeran, cincin tersebut kembali tangan ST dan mengeluarkan sinar hijau yang menyelimuti tubuh ST. Aktif kecil, tidak diketahui. Di situ banyak notifikasi pengaktifan skill yang dilakukan cincin tersebut. Kemudian ST yang diselimuti aura hijau paling serang dengan para prajurit. Tidak ada gunanya. Serangan tidak mempan. Apa artefak ini tipe agresi? Akibat pertarungan dan reaksi artefak, lantai dinding dan atap dungeon hancur dan roboh. Pangeran dan para prajurit berlarian meninggalkan tempat tersebut. Pangeran merasa kesal karena artefaknya tidak bisa dibawa pulang. Padahal aku sudah berusaha keras. Kami mendapatkannya. Masa artefak itu malah jatuh ke tangan bocah ingusan. Padahal artefak itu ada di depan mataku. Tempat itu pun runtuh. ST terjatuh sampai ke dalam. Di bawahnya ada air sungai yang mengalir. Dia pun merintih kesakitan menuju tepi sungai sambil memuntahkan air. Ini, di mana? Di sini sangat gelap. Seluruh tubuhku sakit seakan cabe-cabe. Kenapa cincin ini terpasang di jariku? Aku menyentuh cincin ini karena ditipu oleh si Pangeran Gerot. Dan jelas-jelas aku sudah mati. Kenapa ini? Sial, apa yang terjadi? Sesosok tengkorak pun muncul dari cincin ST. Dia berkata, benar kalau sudah mati. ST, partnerku, yang payah. Tengkorak itu mengucap dengan keras. Lanjut part 2. Escape, apa hanya kita berdua yang selamat? Sial, sialan. Pangeran sangat marah atas kejadian tadi. Balstok mencoba menenangkannya. Kau pikir aku bisa tenang dalam kondisi seperti ini? Balstok, bagaimana bisa kamu menggunakan scroll? Dalam situasi tadi, kita tidak bisa keluar bersama semuanya. Wajah pangeran terlihat berputus asa. Kakak-kakakku pasti sudah tahu bahwa aku membawa para prajurit ke sini. Jadi setidaknya kita tidak kehilangan prajurit meski hanya sedikit. Dan, sebenarnya yang barusan itu apa sih? Kau juga lihat kan? Bocah itu bangkit kembali. Artefak apapun, bahkan yang merupakan parasit, dapat melakukan hal itu. Ketika penggunanya sudah mati, saya juga baru pertama kali melihat artefak seperti itu. Apa artefak parasit bukan independen juga bisa melakukan hal itu? Bukan dua-duanya, tapi artefak simbiosis, saya baru mendengarnya. Tentu saja. Artefak-artefak yang ada sekarang, dua jenis yang biasanya kita kenal. Yang terkenal luas adalah artefak independen. Artefak itu paling banyak jumlahnya, mereka melakukan apapun yang penggunanya suruh, dan penggunaannya juga mudah. Seperti alat biasa, sebelumnya artefak parasit memiliki kekuatan yang lebih besar. Tapi kekurangannya adalah, artefak itu ikut musnah jika penggunanya mati. Itu adalah dua jenis yang biasanya kita kenal. Tapi ada satu lagi, yang dikenal sebagai artefak simbiosis, melihat artefak yang menghidupkan penggunanya seperti tadi. Artefak itu pasti salah satunya. Saya juga melihat dia bangkit kembali. Sekuat apapun artefak, sulit dipercaya jika dia masih hidup, dia telah terjatuh bersama Dungeon yang runtuh seperti itu. Seharusnya dia mati. Aku harap juga begitu. Untuk sekarang kita kembali ke ibu kota dulu. Pergilah ke setiap desa sekitar sini, dan tempelkan pengumuman pencarian ST. Kalau imbalannya terlalu tinggi, itu akan menarik perhatian, jadi pastikan saja agar seseorang melapor jika menemukannya. Baik tuan, saya akan melaksanakannya. Diperlihatkan sungai yang mengalir. ST bergumam, sial, bagaimana aku bisa kembali? Ini di mana pula? Sambil memandang cincin artefak di tangannya. Dia mengaktifkan animal insting. Akan tetapi ditolak, tubuhnya terhempas seperti disambar petir. Ditolak, apaan nih? Lalu keluarlah tengkorak artefak tersebut. Akan tetapi, ST tidak bisa melihat tengkorak tersebut. Tengkorak berkata, aku menyelamatkanmu dengan pasif skill. Restrain Soul. Selain itu, aku juga menggunakan ini itu. Jadi status fisikmu menurun. Status menurun. Restarinet Soul. Maksudku aku kehilangan kekuatan gara-garamu. Dasar bodoh.
Siapa kau? Kenapa aku bisa mendengar suaramu dalam kepalaku? Namaku, Memento Mortem. Jadi kau artefak itu sendiri. Apakah artefak lainnya juga punya kesadaran sepertimu? Tentu tidak, tapi syukurlah kita bisa berbicara. Ngomong-ngomong, apa yang bisa kulakukan denganmu? Berapa skill spesial yang bisa kau gunakan? Biasanya jika alat memiliki satu skill spesial, dia bisa dijual dengan harga yang luar biasa. Apalagi kalau jadwalnya bisa digunakan. Pasti jadi lebih mahal. Kalau fungsiku normal, bisa sampai 40 skill yang bisa kugunakan. Set pun terkejut, lalu terjatuh. Tidak mungkin biasanya seseorang hanya bisa mendapatkan 10 skill atau sihir dalam hidupnya. Mungkin 20 jika mereka menggunakan Enchanted Gear, tapi cukup sampai situ saja. Tapi dengan satu artefak saja skill yang bisa digunakan sebanyak itu. Banyak juga ya. Jadi, apa ada skill yang bisa kugunakan sekarang? Ada sih. Tapi aku sudah hampir menggunakan seluruh mana untuk membangkitkanmu. Pertama-tama, ayo kita bicara sambil mengisi manaku. Hah, mana? Apaan tuh? Ah, sebelum itu, tersisa 12 jam lagi, sampai kau mati. Apanya? Apa? Maksudmu, katanya kau sudah membangkitkan aku, tapi kenapa aku akan mati lagi? Selama aku tidak mati, kau bisa bertahan hidup. Selama kau hidup, aku tidak menghilang. Tapi kalau mana aku habis, kita berdua mati. Kau pikir, aku menyelamatkanmu, tanpa ada harga yang kubayar. Kalau kau mau hidup, lebih baik kita bergegas. Apa katamu, kita akan mati kalau manamu habis. Kenapa kau tidak memberitahu itu lebih awal? Aku berbeda dengan manusia. Aku tidak terobsesi dengan kehidupan yang tak berguna. Aku hanya dibangunkan sepihak olehmu saat aku tidur dengan nyenyak. Ya, tapi jika kau merengek minta hidup, aku bisa memberikan kekuatan untukmu. Dan ingatlah, meski kau membangunkan aku tapi jangan pernah berpikir kalau kau menjadi majikanku. Karena kaulah yang menempel padaku. Baiklah, aku mengerti, jadi sekarang katakanlah cara untuk mendapatkan mana untukmu. Jika kau berhasil mengalahkan monster atau menemukan Turset Gear, Curse Eating, kemampuan untuk melahap sumber kutukan dan sihir. Gunakan Curse Eating, aku tidak tahu soal Curse Gear. Kalau monster, apa aku hanya perlu menangkap monster? Iya, sisa 11 jam 56 menit. Baiklah jangan mendesakku begitu. 11 jam 55 menit 58 detik. Aduh, bener-bener deh. Untungnya di sekitar Dungeon banyak monster. ST mencoba menggunakan skillnya, Animal Instinct, akan tetapi tidak bekerja. Terpaksa aku harus mencarinya langsung. ST mencari jejak para monster. Jejak kaki. Itu jejak kaki monster berbentuk anjing. Sepertinya dia menandai wilayahnya di sini. Aroma tubuhnya. Aku yakin ini. Terlihat serigala sedang memangsa buruannya. Oke, aku menemukan satu. Sisa berapa lama lagi sampai penaltinya dihilangkan? 1 menit 30 detik. Cepat amat. Stat berkurang adalah sebuah overload yang terjadi. Ketika kau kehabisan mana, semakin kuat skill, maka waktunya juga tambah panjang. Ya, pokoknya waktunya bagus. Apalagi serigala itu sendirian. Sudah selesai. Wah, oke kau tentu punya skill menyerangkan. Hanya satu, air balet, menembak peluru yang terbuat dari udara terkompresi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hah, ini kan sihir basis yang digunakan penyihir di medan perang. Apa aku bisa menembak beberapa kali? Satu saja. Duh, masa cuma satu? Tenanglah, karena aku hanya punya satu tembakan, aku akan mengincar hati atau jantungnya. Aku bisa membuatnya pingsan jika menembaknya dengan tepat. Setelah itu, aku akan membunuhnya langsung. Aku bisa mengambil mananya kan? Baiklah, karena aku hanya bisa sekali tembak. Jangan tembak sampai aku memerintahkanmu. Cincin itu menggerutu. Kau menyebalkan sekali. Air balet, tengkorak itu langsung menembakkan ke arah serigala, sampai-sampai tubuhnya berlubang. ST pun terkejut melihat tembakannya. Lanjut part 3. Kukira itu sihir basis. Tidak menyangka kekuatannya sebesar ini.
Sebenarnya kekuatan apa ini? Yang lebih penting dari itu, aku kan sudah bilang tembak kalau aku sudah siap. Aku bukan aksesoris sihir yang membiarkanmu menggunakan skill payah. Lebih baik tembakan saja daripada ragu-ragu terus. Sudahlah, jangan didengarkan. Scene berganti. Diperlihatkan di suatu tempat terlihat kerajaan Benesia. Sekarang memiliki 3 pangeran di bawah Raja Cinterus. Pangeran pertama Reptores. Pangeran kedua, Alfred. Lalu pangeran ketiga, Gerard. Tentu saja Raptores yang merupakan anak sulunglah yang menjadi pewaris tahta urutan pertama. Karena itu, anak kedua dan ketiga ingin membuktikan bahwa diri mereka lebih hebat. Padahal artefak adalah cara terbaik untuk menguatkan otoritasku. Tapi aku malah menghilangkan semua pasukan kerajaan seenaknya. Apa yang Anda pikirkan, Pangeran? Aku memikirkan peramal itu. Maksudnya bawahan Pangeran Alfred. Iya. Kalau tidak salah namanya Konrad ya. Bocah kemarin itu, seharusnya aku tidak mau mempercayai informasi yang dia berikan sebagai imbalan aliansi. Dia memang benar soal kutukan itu, tapi rupanya dia tidak memperlihatkan hasil akhir yang paling penting ya. Siapa yang tahu, apakah dia sengaja atau tidak? Sekarang sudah tidak ada yang bisa kulakukan. Jangan terlalu khawatir, Pangeran. Anda kan sudah membuktikan diri Anda di perang yang tak terhitung jumlahnya. Anda akan melalui ini dengan baik. Aku tidak percaya politik lebih membuat stres dibanding perang. Meski sudah bertahun-tahun aku tetap belum terbiasa. Kembali ke MC kita. Dia sedang mengambil mana dari serigala yang telah mati. Apakah ini sudah cukup? Belum semua, tapi itu sudah cukup. Loh. Serigala itu hanya mengisi 15% mana. Mana mungkin sepertinya dia akan melemah setelah menggunakan 3 skill saja. Ngomong-ngomong, karena aku punya artefak, mereka pasti akan mencariku. Kalau begitu, masalahnya adalah di mana aku bisa menata diriku. Pertama-tama, aku harus membawa barang-barang yang kutinggal sebelum masuk ke Dungeon. ST hampir tiba di perkampungan. Ada 2 orang penjaga. Aku akan tertangkap kalau masuk begitu saja. Apa yang harus kulakukan ya? Bunga valerian. Itu akan berguna. Aku harus nyalakan api dulu. Lalu, jika aku menggunakan bubuk Clemens untuk menguatkannya. Ini hanya bekerja pada manusia, tapi ini obat tidur yang bagus. ST melempar bunga yang dibakar tersebut ke arah 2 penjaga. Mereka pun langsung pingsan setelah menghirup aromanya. Cincin artefak memuji kepintarannya. Kau hebat ya, tentu saja. Aku gitu loh. Aku sudah berkelana ke sana kemari, jadi sudah banyak eksplorasi dan pengalaman yang kukumpulkan. Diperlihatkan poster ST masuk dalam pencarian orang. Dicari pencuri, hadiahnya 400 kron. Aku tidak percaya mereka benar-benar mencariku. Dasar, tengkorak itu tertawa terbahak-bahak. Gawat, mereka sudah mencariku secepat ini. Mereka bergerak cepat saat ada maunya. Aku tidak tahu mereka menempel pencarian itu sampai mana, kalau begini terus ke depannya aku akan sulit di suatu desa. Atau aku menyerah saja sekarang. Kalau aku sudah bisa menggunakan cincin ini dengan benar, aku mungkin akan baik-baik saja. Cara yang paling mudah adalah pergi meninggalkan kerajaan ini. Tapi bersikap seperti ini, bukanlah tipeku. ST kau ingin balas dendam. Bukankah semua orang menginginkannya? Sekarang kau mulai menyenangkan. Kalau itu alasanmu, aku akan membantumu. Anggap saja dirimu beruntung. Berkat bantuanku, kau tidak akan tertandingi. Sekarang kau hanya bisa memakai 4 skill, omong kosong apa itu? Curse Eating adalah kekuatan yang bisa membuatku melahap sumber kutukan dan sihir. Kau pikir, tidak ada gunanya aku memiliki kemampuan seperti itu? Kekuatan dan kemampuanku ditentukan berdasarkan seberapa jahat energi yang kuserap. Coba pikirkan apa maksudnya itu. ST pun memikirkannya. Jika dia berkembang dan menjadi kuat, berdasarkan berapa banyak yang dia serap. Lalu seberapa banyak energi jahat dan mana yang dia konsumsi, dia akan tambah kuat. Jangan-jangan, kau bisa melahap artefak juga. Aku bisa meminjamkan kekuatan padamu ST. Bantu aku,
mengumpulkan artefak. Kalau kau mau melakukannya, aku akan membantumu balas dendam. Jadi, maksudnya, aku bisa menghancurkan si bajigur itu. Serius, kalau aku mengikuti perintahmu, aku bisa menghancurkan Geralt dengan tanganku sendiri. Hoho, tentu saja, dengan bantuanku, kau akan tahu bagaimana rasanya menginjak musuhmu. Beralih ke suatu tempat. Hai Dalton, apa belakangan ini kau punya produk kulit yang bisa dijual? Yang harganya wajar. Kulit, kalau kulit pasti ada banyak di pasar gelap. Ada orang sialan yang menaikkan harganya. Semua barangnya dimulai dari harga 500 crown. Mau kuperkenalkan dengan penjelajah yang lumayan. Tunggu, apa ini poster pencarian yang baru? Ah iya, ada beberapa nama baru di daftar nama. Kau bisa menempelnya di dinding. ST, apa yang telah kau lakukan? Lanjut part 4. ST sedang memperhatikan dua orang. Di desa seperti ini, pasti ada sesuatu yang aneh. Jangan sampai hilang. Anda harus memperlihatkan ini setiap bertransaksi. Jika Anda kehilangan ini, beberapa barang Anda mungkin akan disita dan digeledah. Barang-barang yang lumayan datang melalui rute seperti pasar gelap. Jadi apa alasannya kau masuk ke desa? Kukira kau langsung menuju Dungeon setelah mendengar perkataanku. Hai bodoh, kau perlu escape scroll ketika masuk ke dalam Dungeon. Pergi ke sana dengan tangan kosong sama saja bunuh diri. Maksudnya scroll yang sama dengan yang mereka gunakan untuk kabur keluar Dungeon. Iya, jumlahnya banyak karena barang itu gampang dibawa. Tapi masalahnya, ada batasan siapa yang bisa membelinya. Karena mereka mudah disalahgunakan. Lalu apa yang akan kau lakukan? Jangan cemas, aku sudah menemukannya. Aku paling jago dalam mencari hal yang mencurigakan. Ikan yang dimakan goblin adalah ikan kakap air tawar. Itu Sandi, 3 bulan yang lalu. Maaf, Dalton. Aku sudah lama tidak ke sini. Hahaha. ST. Sudah lama tidak jumpa. Tunggu, aku nggak bisa napas. Kau harus mengingat sandinya, dong. Kalau bukan aku yang jaga, bagaimana? Hehehe. Tapi berkat kau, aku selamat. Ini sangat mendesak, jadi aku tidak terpikirkan cara lain. Hahaha. Ada-ada saja. Padahal kau selalu datang dari depan karena katanya datang lewat jalan belakang terasa seperti menyelinap. Meski begitu, senang bertemu denganmu. Selamat datang. Mau ku beri 1 gelas sebagai bentuk sambutan? Nanti saja, aku boleh dudukkan. Tentu saja. Ngomong-ngomong ST, kenapa kau masuk dalam DPO? Memangnya kau mencuri barang siapa? Wah. Beritanya cepat sekali menyebar, aku tidak sengaja terlibat. Itu bukan apa-apa. Nah, ini adalah kuku kaki penguat stamina dari monster serigala. Kulit berkualitas tinggi, tidak ada stok lagi kalau kehabisan. Berapa harga scroll belakangan ini? Kalau beli di sini, 600 krone. Pinjam uang dong. Kalau aku harus jualan begini terus butuh waktu yang lama untuk mengumpulkan uang. Hahaha, nggak mau meminjamkannya. Hahaha, emangnya kamu butuh berapa? Setidaknya aku harus membeli 4 scroll, aku akan mengembalikan uangmu paling lambat 2 hari lagi. Aku bisa meminjamkanmu, tapi katakan dulu padaku. Barang sehebat apa yang telah kau curi? 400 krone cukup untuk membayar mereka dan menurunkan poster pencarian tentangmu. Hahaha, putra dari Lord setempat bersikap menyebalkan, jadi aku memberinya pelajaran. Aku kan punya harga diri, mana mungkin aku menyerahkan diri padanya. Membangkitkan harga diri hanya dengan 400 kron, menurutku itu juga tidak terlihat bijaksana. Aku kenal dengan orang yang bisa memberimu scroll dengan harga murah. Apa ada yang kau butuhkan lagi? Kalau kau butuh perlengkapan yang baru, bicaralah pada Klide di sebelah sana. Kau bisa membayarnya dengan namaku.
Bisa tolong berikan aku makanan saja? Terima kasih. Oke, kalau begitu. Hei, Slide, apa sih? Siapa yang cari ribut denganku? Ah, apa yang terjadi? Kau sudah mabuk siang bolong begini. Oh, aku sudah menjualnya dengan harga miring, tapi barangku tetap tidak laku. Slide menangis melihat barang dagangannya. Apa tidak laku karena kualitasnya meragukan? Rupanya kau tahu. Mendengarmu bicara begitu, aku ada sebuah usul di antara senjata-senjata ini, mana yang paling bagus? Apa? Kau mau membelinya? Aku nggak mau membeli mahal-mahal. Anggap saja aku melakukan tes dengan senjatamu sebagai ganti kau memberiku harga murah. Aku butuh senjata untuk pergi ke Dungeon, coba pilihkan satu untukku. Pengguna senjata harus menggunakan senjata yang pas, dengan begitu, hasilnya akan lebih efektif. Karena kau kekar dan sedikit berotot, bagaimana dengan senjata ini? Tengkorak ikut berbicara. Hah, tidak masuk akal. Kebanyakan Dungeon terbuat dari lorong sempit. Kau pikir, kau bisa mengayunkan itu di dalam Dungeon? Benar juga. Tunggu sebentar. Hai, bagaimana bisa kau muncul sembarangan begini? Sekarang sudah bisa melihat tengkorak yang berada di cincinnya. Tenang, hanya kau yang bisa melihatku. Oh, dwarf ini dia tidak terlihat memiliki kemampuan sihir, tapi alat-alat yang ada di dalam senjatanya mengesankan. Hari ini omonganmu aneh, apa kau tahu bagaimana menjalankan ini? Aku ini artefak, berbeda dengan manusia yang memiliki penglihatan terbatas. Aku bisa melihat struktur dalam sebuah benda. Jika harus memilih, paling bagus pedang yang ada di sebelah kanan itu. Apa ini sungguh berguna? Kalau kau menggunakannya dengan baik, kau tidak perlu senjata lain untuk waktu yang lama. Melihat luarnya saja, ini bukan bentuk yang normal. Percayalah padaku. Sin pun berlalu. Diperlihatkan sebuah Dungeon. ST sudah masuk di dalamnya. Dia bertarung dengan monster yang sangat banyak. Dia menggunakan kekuatan dari cincinnya kepada gerombolan monster. Jadi saat kau mencapai limit energi, sisanya digunakan untuk perkembangan ya. Oke. Sekarang, ayo kita kumpulkan lapis lazuli yang berserakan ini. Wah, apa aku bisa membawa semuanya? Tempat ini dipenuhi perangkap, ya, tapi sepertinya onderdilnya bermanfaat. Tiba-tiba terdengar raungan dari dalam gua. Hei, coba arahkan cahaya ke sana. ST berkeringat dingin, melihat monster lizard yang sangat besar, menuju ke arahnya. Ya, dengan banyak permata di sini, sudah pasti ada mineral lizard. Lizard menyemburkan sebuah api, yang menuju ST. Tangan SD terkena api tersebut. ST, sadarlah. Meski aku mempunyai kekuatan untuk membangkitkan, bukan berarti kau bisa mati begitu saja. Aktif skill recovery, memulihkan energi dan luka secara otomatis. Aku jadi bertemu makhluk menjengkelkan. Mereka menggunakan asam korosif untuk memakan mineral, yang bisa membuat tubuh mereka sekeras itu, jadi kebanyakan senjata tidak bisa meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Kalau begitu, tengkorak pun mencoba menghentikan ST, agar tidak menggunakan air bulet. Hentikan. Kita masuk terlalu dalam dari yang kita pikirkan ketika kau sibuk mengambil permata. Kalau kau menggunakan air bulat di tempat sempit seperti ini, lorongnya akan runtuh. Set pun tidak jadi menggunakan air bulat. Ini kesempatan untuk mencoba senjatanya Slide. Sekarang, kau yakin? Kenapa? Kau mau menyimpannya untuk digunakan melawan Dungeon Keeper. Ini kesempatan bagus untuk mencobanya pada monster sedang, yang bertubuh keras. Baiklah, ST mengeluarkan pedangnya, lalu maju ke lizard untuk menebasnya. Pertarungan sangat sengit. ST melompat dengan menusukkan pedangnya ke arah ke kepala lizard.
Lizard itu pun akhirnya tumbang. Aku menerima ini secara gratis untuk dicoba, tapi tetap saja sayang untuk dipakai. Gas ini tidak mudah didapatkan dan aku hanya punya 4 kanister. Slide sepertinya berusaha keras membuat senjata sekokoh mungkin, tapi bagaimana jika aku harus menusuk sesuatu yang sekeras itu? Ada yang aneh. Apa ini? Sulit mengatakannya dengan pasti, tapi aku merasakan ada perbedaan. Aku tak mengerti kalau kau bicara seperti itu. Apa itu terasa seperti kadal? Maksudku, aku menyuruhmu tetap waspada. Dan jangan bertarung dengan ceroboh. Sial, datang satu lagi. Aku tidak boleh menggunakan semua kanister di tempat seperti ini. Padahal aku harus menggunakan tabung itu dengan hemat. ST bertarung dengan monster itu, melihat ada celah set menusukkan pedangnya. Akan tetapi, lihat menghempaskan dengan ekornya. Tampaknya monster ini lebih pengalaman dari monster yang tadi. Sangat menyebalkan. Tapi, jika dibandingkan terasku yang waktu itu, dia hanyalah kadal. Pedang set tidak bisa menggores sedikit luka kepada monster itu. Kadal sialan. Dia terlalu kuat. ST dihempaskan lagi dengan ekornya. Dasar bodoh. Kan sudah kusuruh waspada. Monster itu juga terasa aneh. Iya, tampangnya saja sudah kuat. Meski begitu, selama monster itu hidup, dia pasti memiliki kelemahan. Terlihat cengkraman kadal ke arah kepala ST. Bahkan anak goblin juga tahu untuk tidak terganggu saat sedang bertarung. Fokuslah. Perkataanmu keterlaluan. Aku punya rencana. Di tangan kiri, aku punya bubuk lemens, sedang di tangan kananku, aku punya bubuk api. Menurutmu apa yang akan terjadi jika aku mencampurnya? Menyerang titik lemahnya, ini adalah amunisi. ST mencampurkan kedua bubuk tersebut dan terjadi ledakan. Bersamaan dengan itu, dia menggunakan pedangnya, menusuk ke dalam mulut monster itu. Oke. Aku hanya perlu menusuk mulutnya. Lalu, aku akan menang. Tiba-tiba, ada peringatan, 95% struktur tubuh abnormal terdeteksi. ST, tunggu. Lalu tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar. Lanjut part 6. Terlihat ST memulihkan tangannya, berkat cincin artefak. Aku sudah menyuruhmu menunggu, kan? Dasar bodoh. Seharusnya kau bilang itu sebelum aku menyerangnya. Jadi, apa yang barusan terjadi? Ada manipulasi magis dalam tubuh mineral lizard. Manipulasi magis. Maksudnya, orang yang membuat monster menjadi abnormal. Masih berada di Dungeon ini. Ya, tapi aku masih tidak tahu cara apa yang dia gunakan. Jadi, kau menyuruhku bertarung. Dan bersiap-siap kalau mereka semua akan meledak. Mungkin iya, mungkin tidak. Kenapa? Kau takut? Takut apanya? Aku akan lanjut masuk. ST pun mengaktifkan skill pet finding. Dia bisa merasakan atau menganalisa gua ini dengan skill itu. Apa itu? Aku sedang menggunakan animal instinct, tapi aku tidak merasakan apa-apa. ST terlihat terkejut. Di depannya ada tengkorak yang berlapiskan batu mineral. Apa itu monster? Dia terlihat seperti skeleton. Dia adalah monster. Dia jenis monster yang tidak bereaksi kecuali jika musuh mendekat. Tapi sepertinya dia sudah berada di sini cukup lama, dia sudah kaku. Yang ini juga sama. Mereka akan meledak jika disentuh. Sudah, abaikan saja. Kau benar. ST pun melewatinya, tapi tiba-tiba skeleton itu mulai bersinar terang. Loh, dia kenapa begitu? ST, lari. Tiba-tiba skeleton itu meledak, membuat ST terhempas. Gila, tidak dipegang saja dia bisa meledak. Bangun pelan-pelan. Saat ST mulai bangkit, dia melihat lorong gua yang berisikan kristal ungu dan biru. Apakah semua ini permata?
Wah, kalau aku menjual permata yang bisa kulihat di sini, hasilnya pasti akan luar biasa. ST kemudian mencoba mengambil sebongkah batu kristal, tapi tiba-tiba kristal itu mengeluarkan sengatan listrik. Apa itu? Percikan itu. Dari tadi aku terus kepikiran, tapi sekarang aku yakin. Soal apa? Mungkin kau tidak merasakannya, tapi udara di dunia ini terisi oleh sebuah mana yang aneh. Dan semakin dalam kita pergi, semakin kuat mananya. Aku bahkan sampai kesal. Sungguh menjijikkan. Mulai dari mineral lizard, lalu seleton. Semakin dalam kita masuk, monster yang kita temui, semakin sensitif terhadap gerakan dan lebih cepat meledak. Jadi, karena paparan mana aneh yang terus-menerus, tubuh mereka jadi tidak stabil. Benar, apalagi jika melihat reaksinya tadi. Bukan hanya monster, tapi seluruh objek yang ada di dalam dunia juga terkena dampaknya. Objek juga ya. Kalau begitu, lorong ini adalah ladang ranjau dong. Satu hal lagi, situasinya memburuk. Kenapa? Ada yang lebih buruk dari ini. Karena konsentrasi mana yang tinggi. Bahkan skill pemulihan yang rendah pun tidak bekerja. Ah, bener juga. Ini masih dugaan, sih. Tapi kalau situasinya seabnormal ini, kemungkinan besar SKP Scroll juga tidak berfungsi dengan baik. Konsentrasi mana yang tinggi dapat mengganggu kemampuan Scroll untuk mencari lokasi yang aman. Kita mungkin saja dibawa ke gundukan tanah yang sangat tinggi. Jadi kita tidak bisa melarikan diri. Bukannya tidak ada cara sama sekali. Aku tidak tahu siapa, tapi kalau kita menyingkirkan orang yang menyebarkan mana, bisa saja kita keluar dari sini. Itu berarti kita harus masuk lebih dalam lagi. Ya, setidaknya ada peluang. Syukurlah, Hufet. Sudah sampai sini pun, kita belum menemukan pelaku utama penyebaran mana. Mungkin itu berarti dia ada di balik sini. ST memandang ke arah pintu yang sangat tinggi, dia mencoba membukanya dengan tanpa ragu. Di dalam gua ada monster yang sangat besar, monster itu memiliki titik mana di badannya. Itu apa lagi? Itu adalah jin. Jin. Kenapa ada spirit di sini? Lihat tengahnya. Apa kau tidak bisa merasakannya? Itu adalah artefak. Spirit lahir dari percampuran mana dan energi jahat. Mereka tidak punya kesadaran diri. Mereka ada hanya untuk menghancurkan apa yang ada di sekitarnya. Kau bisa menganggapnya seperti bencana alam. Tapi karena alasan yang tidak diketahui, artefak ada di tengah-tengah tubuhnya. Artefak itu menyerang ST dengan pukulannya. ST, kiper itu penyebabnya. Dia menyatu dengan artefak dan menyebarkan mananya sendiri ke segala penjuru. Itu alasan kenapa setiap objek menjadi bom bergerak. Kalau begitu, gampang. Kita hanya perlu menyingkirkannya untuk bisa keluar dari sini. Artefak itu menyerang ST dengan batu yang berisikan kekuatan mana. Saat batu itu mulai mendekati ST, batu-batu itu pun meledak. Hati-hati, tempat ini memiliki konsentrasi mana paling tinggi. Dan rangsangan darimu hanya membuatnya lebih kuat. Kau tidak akan bertahan lama dalam kondisi seperti ini. Semua yang ada di sekitarnya, termasuk kau dan pedangmu itu akan meledak. Beritahu aku sesuatu untuk mengalahkannya. Hei, sebentar. Apa itu? Ada yang aneh. ST, larilah jika kau ingin selamat. Lanjut part 7. Diperlihatkan monster spirit menyerap energi di sekitarnya. Dan tidak berselang lama energi itu terkumpul, lalu menembakkannya ke arah ST. ST pun menghindari tembakan tersebut. Dia berusaha untuk menyerang balik. Meski seluruh tubuhnya terbuat dari batu, tapi tulang sendinya adalah kelemahannya. ST mencoba menyerang sendi monster tersebut, akan tetapi dia gagal.
Kemudian monster tersebut menyerang balik dengan batu ke arah wajah ST. Abaikan dulu soal serangan. Sebenarnya aku harus menyerangnya di bagian mana agar bisa memberikan damage. Incarlah inti artefak. Karena intinya kiper menyatu dengan artefak, kita bisa menetralkannya dengan curse eating untuk menyerap mana di inti. Kau gampang bicara begitu. Aku bahkan tidak bisa mendekat. ST mencoba menggunakan air bulat, di saat monster juga menggunakan mananya untuk menyerang. Terjadi tabrakan serangan ST dengan serangan monster, membuat ledakan yang sangat besar. Apakah tembakanku berhasil? Belum, tembakannya kurang kuat. Hati-hati. Lalu monster itu maju menyerang ST. ST pun melompat ke belakang untuk menghindarinya. Kalau jarak dekat, ataupun jarak jauh tidak mempan, maka cobalah halo yang satu ini juga. ST melompat ke arah monster, dengan mengayunkan pedangnya mencoba menusuk monster. Akan tetapi tusukan pedangnya tidak pada posisi yang bagus, yang membuat dirinya terkena hantaman monster. ST terpental sangat jauh. Hei. Kenapa air bulat yang tadi tidak mempan? Kalau tepat sasaran, mau batu atau apapun itu pasti hancur. Sudah kubilang, skill magis tidak bekerja dengan benar karena intervensi mana. Oh, ya, kalau sudah bilang, monster itu tidak memberi ST istirahat untuk bernafas. Dia menyerang dengan membabi buta. ST hanya bisa bertahan. Monster itu menyerang terus-menerus hingga membuat ledakan di mana-mana. Kau baik-baik saja. Memangnya apakah aku kelihatan baik-baik saja? Rasanya seperti telur yang berusaha memecahkan batu. Awas ST, di sebelah kirimu. Tapi, jika aku tidak bisa mengatasi hal seperti ini saja, aku juga tidak pantas balas dendam. Aku pasti bisa, meski serangan-seranganku tidak bekerja. Tapi ku tahu, pedangnya Slide bisa melukainya. Kalau aku bisa menyerang bagian yang retak berkali-kali, ku yakin pertahanannya juga akan runtuh. Meski kecil, bukan berarti tidak ada peluang menang. Awas kau monster, dasar kau, bajigur. ST dan monster itu beradu serangan. Kanisternya sisa 1. Kalau seranganku selanjutnya meleset, selamat sudah riwayatku. Aku tidak punya pilihan lain selain menyerang bagian yang retak. Tunggu. Apa yang dia lakukan? Monster itu berputar-putar seperti angin puting beliung. Dia berputar-putar. Dengan tubuh itu, kenapa kau diam saja? Cepat lari. Sial. Animal insting. Saking cepatnya monster itu menyerang, ST sampai tidak bisa menghindari serangannya. ST ambruk ke tanah. Apa kau baik-baik saja ST? Kau mungkin tidak mau mendengar ini sekarang. Tapi kurasa tubuhmu juga mulai bereaksi. Terhadap mana? Mutasi. Terlihat tangan ST yang bereaksi dengan mana biru. Apa kau tahu sisa berapa lama lagi? Sampai aku benar-benar termutasi. Paling lama 3 menit. Berdasarkan kondisimu, bisa jadi hanya 1 menit. Oh iya, itu cukup. Waktu yang tepat untuk memberikan serangan terakhir. ST kembali bersemangat saat tubuhnya bereaksi dengan mana monster tersebut. Aku sekarang merasa tubuh dan senjataku akan remuk sebentar lagi, 1-2 menit saja cukup. ST maju ke arah si monster. Hei ST, apa yang kau lakukan? Kau mau bunuh diri? Jangan konyol. Aku tidak akan menyerah begitu saja. ST mengaktifkan skill air bulat untuk mengalihkan perhatian monster. Kena kau. Secepat apapun kau berputar demi melindungi intimu, masih ada celah di bagian atasmu. Di saat kau berhenti berputar dan merenggangkan pertahananmu, oke, sudah masuk setengahnya. Kalau segini sudah cukup, ledakan. Akan tetapi itu semua sia-sia. Astaga, sial. ST. Jangan bengong, bergeraklah. Sial, sial, sial.
Aku sudah berusaha setengah mati, dan aku hampir mengalahkannya sendirian. Apakah aku akan berakhir mati lagi? Situasi macam apa ini? Tidak bisa dipercaya. Beruntungnya ST menemukan lapis lazuli. ST bergerak maju menuju inti monster dan dia dapat menancapkan lapis lazuli yang berisi mana. Akhirnya monster itu meledakkan berhasil dikalahkan. Terlihat tubuh ST juga terkena dampak ledakan tersebut. ST mengaktifkan skill Curse Eating, lalu menyerap semua mana inti monster tersebut. Terlihat mana yang sangat besar mengalir ke cincin artefak milik ST. Lanjut part 8. Terlihat ST terlentang di tanah, di samping kanannya juga terlihat pedangnya yang sudah hancur. Akibat dari bertarung dengan monster. Aku sudah di luar. Apa dia menyembuhkanku? Tubuhku terasa lebih baik sekarang. Mutasinya juga berhenti. Coba aku lihat. Pedangku hancur, bajuku, sepertinya aku harus cari baju baru. ST mengecek ke dalam sistem. Animal Instinct naik ke level 7 sedangkan skill Curse Eating naik ke level 4. Level skillku juga meningkat. Aku tidak terlalu paham dengan Curse Eating. Tapi kupikir sulit untuk menaikkan level Animal Instinct lebih tinggi dari levelku sebelumnya. Ternyata aku bisa menaikkannya. Ngomong-ngomong, ini waktunya dia muncul, tapi kenapa dia diam saja? Hei, kenapa diam saja? Kau tidur. Wah, apa ini? Tiba-tiba ST kaget melihat sistem. Limit mana? Memento Mortem Mimin biasanya menyebutnya si tengkorak atau cincin artefak milik ST. Mananya naik dari 100 menjadi 150. Skill air bullet telah berevolusi menjadi Airbrush, 2 skill baru sudah terbuka, termasuk aktif skill Crosswind. Airbrush, Crosswind, apa skillku meningkat setelah menyerap artefak itu? Kenapa aku dapat sebanyak ini? Sedang berlangsung proses pembukaan kemampuan tambahan Memento Mortem. Semua setil bisa dibuka setelah persyaratan terpenuhi. Jumlah artefak yang diserap, 1 jumlah mana yang tersimpan, 8.305. Dan di situ diperlihatkan banyak skill yang belum terbuka. Aku tidak mengerti dengan semua ini. Kalau tengkorak ini sudah sadar, dia pasti akan menjelaskannya padaku. Apa dia akan kembali setelah proses upgrade selesai? Aku tidak tahu apakah artefak biasa juga seperti ini, tapi aku tidak percaya dia bisa menggunakan artefak dan mana yang telah dihisap untuk membuat dirinya lebih kuat. Yah, untuk sekarang aku hanya bisa memilih satu di antara 2 skill yang bisa dibuka. Aura dan Curse de Fureur. Nama yang tidak ingin kupilih dua-duanya. Tapi kalau aku harus memilih, ST memilih salah satu skill tersebut, akan tetapi kita belum dikasih tahu. Scene telah berlalu. Diperlihatkan toko slide, high slide, ya ST. Rasanya kita sudah lama tak bertemu. Ada apa? Ah, itu, aku mau minta tolong. Tolong perbaiki senjataku. ST mengeluarkan senjatanya yang sudah rusak. Slide pun memeriksa senjata tersebut. Jangan salah paham, meski senjatanya seperti ini, tapi dia telah menyelamatkan nyawaku. Slide pun terharu, karena senjata buatannya bisa berguna. Aku bisa buatkan yang baru. Aku akan buatkan yang lebih kuat dan kokoh. Pembuatnya sampai bicara seperti itu, berarti aku juga harus memakainya dengan baik. Ini adalah barang-barang yang kudapat dari Dungeon. Kebanyakan adalah bagian dari jebakan dan sisa-sisa monster. Lalu ini uang deposit. Ini sekitar 3.000 crown. Slide terkejut melihat semua itu. Dengan uang ini, tolong perbaiki dan berkuat senjataku, lalu tambahkan juga kanisternya. Tolong ya. Sambil pergi dengan melambaikan tangan kepada Slide. Waktu pun berlalu. Sekarang ST berada di kedai minum Dalton. Oh, ST.
Kau sudah kembali. Kukira kau marah padaku karena aku merusak Dungeon itu. Tapi sepertinya kau mendapat banyak keuntungan dari tempat mineral yang kuberitahu itu ya. Hahaha, aku cukup puas. Tawaran dari pasar gelap sudah masuk. Apa kau juga tertarik? Tidak, aku nanti saja. Sekarang aku mau istirahat di lantai atas. Baiklah, katakan padaku jika ada yang kau butuhkan. Aku tidak menyangka, dia benar-benar menghancurkan Dungeon sendirian. ST beristirahat dengan perasaan puas. Hei, kau bisa keluar sekarang. Hei, cincin artefak itu pun menjawab. Kepalaku sedikit pusing. Tengkorak itu muncul di langit-langit kamar, sambil memandangi ST. Oke, cerita ini kita lanjutkan jika ramai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu channel Mimin untuk berkembang. Maaf jika ada kesalahan dalam penulisan kata.